kritik terhadap argumen kewujudan Tuhan, analisis kosmologikal, teleologikal, dan ontologikal. Argumen untuk kewujudan Tuhan seringkali dibahagikan kepada 3 kategori utama: kosmologikal, teleologikal, dan ontologikal. Meskipun argumen-argumen ini telah digunakan secara meluas dalam tradisi falsafat, mereka juga menghadapi berbagai kritik dari sudut pandang rasional dan empiris. Argumen kosmologikal. Argumen kosmologikal yang sering dikaitkan dengan Thomas Aquinas dan Kalam berpendapat bahwa segala sesuatu yang wujud mesti mempunyai penyebab, dan karena terdapat suatu sebab pertama yang tidak mempunyai penyebab, maka Tuhan mesti ada sebagai penyebab pertama tersebut. Kritik utama terhadap argumen ini adalah paradoks sebab pertama. Kritikus seperti David Hume dan Immanuel Kant mempertanyakan mengapa sebab pertama mesti bersifat Tuhan, dan mengapa tidak ada kemungkinan bahwa alam semesta sendiri adalah sebab yang tidak mempunyai sebab. Selain itu, konsep sebab pertama juga sering dipertikaikan karena ia mencipta masalah yang sama dengan yang ingin diselesaikan. Mengapa Tuhan memerlukan sebab pertama? Argumen teleologikal. Argumen teleologikal atau reka bentuk, seperti yang dikemukakan oleh William Paley melalui perumpamaan jam, menyatakan bahwa kompleksiti dan ketertiban dalam alam semesta menunjukkan adanya mereka yang bijaksana. Kritik utama kepada argumen ini datang daripada teori evolusi Charles Darwin yang memberikan penjelasan alternatif mengenai ketertiban dan kompleksiti melalui pemilihan semula jadi dan mutasi. Kritikus juga menyoroti bahwa terdapat contoh reka bentuk yang cacat dalam alam semesta yang mungkin menunjukkan reka bentuk yang tidak sempurna. Ini membawa kepada pandangan bahwa kompleksiti boleh timbul tanpa memerlukan mereka bijaksana. Argumen ontologikal. Argumen ontologikal yang pertama kali diperkenalkan oleh Anselm dari Canterbury berpendapat bahwa ide Tuhan sebagai yang paling sempurna membuktikan kewujudan Tuhan. Argumen ini memanfaatkan logik dan definisi untuk menyimpulkan kewujudan Tuhan. Kritik terhadap argumen ini yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Gounil menekankan bahwa kewujudan bukanlah ciri yang dapat ditambahkan kepada definisi sesuatu entiti. Selain itu, terdapat juga argumen bahwa konsep keberadaan mungkin tidak semestinya wujud dalam realiti, hanya karena ia boleh ditakrifkan secara logik. Kesimpulannya, argumen kosmologikal, teleologikal, dan ontologikal menghadapi berbagai cabaran dari perspektif rasional dan empiris. Kritikan ini menimbulkan persoalan mengenai kekuatan dan kesahan argumen-argumen ini dalam membuktikan kewujudan Tuhan. Penerimaan atau penolakan terhadap argumen-argumen ini bergantung kepada bagaimana satu menilai kebenaran, kesahan dasar-dasar yang digunakan dalam setiap argumen. Terima kasih.